Kalau kita mau kenal teman kita sendiri itu bawa ke alam. 1, 2, 3. Alumni bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat datang di podcast Alumni Bicara, Open Your Mind dengan bangga diselenggarakan oleh Ikatan Kekeluargaan Alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, bagi kalian pencinta alam, jangan di skip video ini atau podcast ini karena di tengah-tengah kita sedang hadir narasumber yang berasal dari UKM Mapala Penupe. Nah, tak kenal maka tak sayang, mari kita lihat. Dari Adinda, perkenalkan dulu nama tak dari kita. Saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Halim. Mhm. Saya dari jurusan Teknik Elektro, angkatan 2018. Ya, jadi dipanggil siapa, Bapak? Saya dipanggil Halim. Halim. Jadi Bapak Halim ya. Kita Ya, terima kasih. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Mhm. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nizarde. Mhm. Biasa dipanggil Ilham, Mhm. tapi teman-teman di luar biasa panggil bapak-bapak lain biasa panggil Sky. 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 Langit. Langit. Ya. Dan jabatan sekarang di UKM Mapala sebagai ketua Mapala periode 2020-2021. 2020. Jadi ini Bapak Halim dan ini Bapak Sky. Sky ya. Sky sepakat. Jadi ini Bapak Sky. Oke. Saya mau tanya dulu kan, ini tentang pencinta alam Mapala. Menurut bapak-bapak di depan saya ini apa sih Mapala buat Bapak Halim dulu? Dari saya kalau mau menjawab pertanyaan ini, saya flashback dulu awal yang sebelum masuk Mapala. Iya. Yang saya sebelum masuk Mapala itu sering bertanya-tanya sama diri sendiri, apa sebenarnya itu Mapala? Dan saya sebenarnya masuk itu tanpa tahu apa-apa. Tapi setelah saya masuk, saya dapat pelajaran yang berharga. Apa itu Mapala? Mapala yang notabene-nya bukan akronim dari mahasiswa pencinta alam, ternyata bukan seperti itu. Jadi seperti apa? Mapala itu dari bahasa Sanskerta yang artinya berbuah. Berbuah. Oh, ternyata baru tahu. Juga ternyata Mapala itu adalah berbuah. Cuma karena sinkron dengan mahasiswa pencinta alam. Iya. Jadi dikaitkan dengan Mapala mahasiswa pencinta alam. Ternyata ya saya dapat ilmu baru lagi nih. Ternyata Mapala punya arti lain ya selain mahasiswa pencinta alam itu berbuah. Oh, berbeda banget ya. Yang pada saat itu dari wakil dekan 3 dari UI, Iya, UI. Fakultas Sastra. Dia memberi nama untuk itu. Untuk Sohogi. Ini makanya dibentuk oleh Sohogi. Ya. Ternyata di luar ekspektasi saya nih. Yang awalnya Sohogi itu bentuk namanya Impala, cuma tidak disetujui karena merek mobil pada saat itu yang merek mobil. Ada ya Impala pada mobil. Dan sering digunakan oleh pejabat. Dan itu kayak pejabat pada masa itu kan sering tidak terlalu sama rakyat. Jadi tidak setuju. Jadi dirubah namanya jadi Mapala yang artinya bahasa Sanskerta berbuah. Itu yang saya dapat pertama ternyata Mapala itu bukan mahasiswa pencinta alam. Itu yang saya dapat pertama, dan di dalam saya berkegiatan dan menjalani proses setelah menjadi anggota Mapala. Semua kegiatannya itu alhamdulillah semua bernilai positif, yang kita dibenturkan dengan secara realistis dari sentuhan langsung dengan alam. Kita kebanyakan dari langsung mengedepankan keterampilan. Begitu. Jadi di Mapala itu tidak hanya bersentuhan dengan alam ya, tapi mengajarkan kita mengenai kreativitas begitu. Kreativis. Dan juga jangan lupakan Mapala itu mengajarkan juga konsep yang namanya teologis, konsep ketuhanan, yang dimana kita mencintai alam, mencintai Tuhan dengan mengenal alam, ciptaannya alam. Pendekatan kepada Tuhan. Jadi harusnya kita lebih religius. Dengan jadi masuk Mapala. Nah, jadi bagi kalian yang mindsetnya mengenai Mapala itu cuma berkaitan dengan alam, ternyata melatih kreativitas kita dan juga mengingatkan kita kepada ciptaannya. Sang pencipta, Sang Halim. Ternyata ini bagus juga nih kalau masuk Mapala nih. Nah, kalau Bapak bagaimana pendapat Bapak menurut Mapala? Jadi begini. Mungkin berbanding terbalik dengan cerita dari saudara Halim. Iya. Dia sebelum masuk Mapala kan memang dia nggak tahu apa ini PA, cinta alam. Tapi saya berbanding terbalik dengan saudara Halim. Memang dari SMA sudah mengenal apa itu PA.
sempat masuk di KPA. Jadi adalah dasar sebelum masuk PA. Apa itu PA? Pas masuk di Mapala, apa itu Mapala? Dan seperti yang dibahasakan tadi Saudara Halim, sebenarnya Mapala itu bukan sebenarnya mahasiswa pecinta alam, tapi itu berbuah. Ya. Tapi saya penasaran sih, apa sih kaitannya berbuah dengan pecinta alam? Kalau masalah itu, karena pada saat itu kan berbuah istilahnya menghasilkan kader-kader yang mampu untuk kontribusi kepada bangsa dan negara pada saat itu. Oke, jadi filosofi. Berfilosofis pada saat itu untuk membangun bangsa yang pada saat itu kan orde lama. Ya. Oke, jadi itu filosofinya ya. Wah, gue dapat ilmu baru nih hari ini. Dan tapi saya bisa tahu ya tujuan kalian masuk Mapala itu karena sampai kan kita yang orang yang tidak tahu sekali tentang PA. Tapi kenapa sih mau pilih UKM Mapala dibandingkan UKM lain yang tersedia di PNUP? Pertama saya lebih memilih Mapala karena pada saat itu ada kegiatan yang langsung diliput oleh Kompas itu kampus. Itu saya tertarik melalui manjat-manjat dan SRT single roof teknik menaiki tali. Dan saya tertantang untuk itu sehingga memunculkanlah hasrat untuk ingin masuk Mapala. Ya, jadi itu merasa tertantang ya untuk masuk juga. Kalau Bapak tujuan masuk UKM Mapala ini apa? Berbicara tentang tujuan masuk Mapala. Karena kan saya dari SMA sudah tahu apa itu PA. Jadi saya melanjutkan bakat. Karena saya di Mapala kan saya berfokus di panjat tebing. Iya. Berfokus di panjat tebing. Mulainya dari masuk PA memang fokus di panjat tebing. Dan awalnya juga saya tertarik masuk di Mapala PNUP karena saya kan punya senior juga di Dorganda masuk di Mapala. Dia informasi kepada saya, lihat-lihat videonya di YouTube itu pas di ekspedisi Tupai 2. Saya lihat pertama kali Mapala PNUP bikin ekspedisi Tupai 2 itu solo artificial climbing. Di situ mulai saya tertarik, ternyata Mapala PNUP ini pertama kali di Indonesia. Pertama kali di Pulau Sulawesi. Solo artificial climbing. Jadi dia sendiri manjat. Dia sendiri manjat. Wah, jadi ini tertarik dengan info-info yang tersebar ya. Ini dari Kompas dan ini dari Diametro juga. Diametro. Oke. Jadi tertariknya karena info-info. Ternyata Mapala ini menarik juga ya. Harus dilihat ini video-videonya nih. Info-infonya ini harus dicari-cari lebih dalam ya untuk Mapala ini. Terus saya mau tahu nih apa sih kegiatan-kegiatan dekat-dekat ini? Kan baru-baru sudah pelantikan, jadi kegiatan yang dekat ini itu rapat kerja ya. Jadi bisa spoiler apa program yang akan dilaksanakan, kayak apa yang akan kalian laksanakan gitu? Mungkin secara garis besar aja, secara umum aja. Yang pertama itu pasti berkecimpung di pecinta alam. Dan kedua mungkin ada hal-hal baru nantinya di pengurusan tahun ini itu ekspedisi Putri. Ekspedisi Putri yang mungkin akan diadakan di daerah di luar Sulawesi. Di luar Sulawesi. Ekspedisi Putri itu kayak bagaimana? Pendakian Putri ya. Jadi gunung. Jadi ini open untuk mahasiswa PNUP atau bagaimana? Untuk anggota. Terus anggota. Jadi untuk perempuannya yang tertarik dengan PA pecinta alam ini harus daftar Mapala dulu ya untuk join ini. Apa ini ekspedisi Putri. Pendakian Putri. Ekspedisi pendakian Putri. Oke deh. Ya ditunggu ya infonya tentang itu, siapa tahu saya masih dalam nih. Lupa. Terus ya itu yang akan menjadi program andalan nanti ya. Ekspedisi pendakian Putri. Nah selanjutnya itu apakah ini Mapala sering ikut lomba-lomba atau bagaimana? Sering. Lomba. Bagaimana sih macam-macam lomba kayak di Mapala itu kayak bagaimana? Contohnya kemarin itu ada lomba panjat tebing yang diadakan dari Mapala yang kampus luar contohnya. Kita mendaftarkan diri untuk join.
Dan kemarin tidak sempat sampai final karena kenapa? mungkin kelelahan manjat. Oh, karena kelelahan ya. Oke. Oh, untuk tahun lalu ada nggak? Tahun lalu nggak ada. Nggak ada ya? Terakhir 2018. Terakhir 2018 ya ikut. Oke. Tapi mau tahu nih apa sih prestasi yang pernah dicapai oleh UKM Mapala ini? Karena yang prestasi yang sering dicapai Mapala itu yang pertama itu lomba cross country. Nah itu yang kayak gimana sih tuh? Kayak kayak lintas begitu. Lintas. Yang lomba mountain race begitu bisa. Itu Mapala Politek sering juara 1. Wah, ternyata selalu ya langganan ya. Mantap juga ini. Oke. Dan juga apa lagi? Kayak prestasi kemarin itu ada kegiatan kibar merah putih. Di mana? Tebing tontonan mereka. Tebing tontonan. Saya mau tahu sih sampai sejauh bagaimana sih kalian petualangan kalian yang kayak tempat terjauh kalian di mana? Mungkin Bapak ketahui. Tempat terjauh jadi selama jadi anggota di Mapala itu daerah Bone. Daerah Bone. Apa itu daerahnya? Jadi itu saya terus di bidang tebing, jadi saya itu berputar-putar bagian Pangkep, Maros dan Bone. Wow. Dan ekspedisi juga di Enrekang. Toraja. Ya. Kalau Bapak terjauh di mana? Karena sama divisi rock climbing. Jadi sering sama. Sering bareng. Chemistry sudah. Chemistry sudah terbangun nih 2 orang nih. Harus dibangun memang karena banget nih 2 orang nih. Karena itu juga tujuan untuk turun lapangan berkegiatan di alam terbuka itu membangun untuk keharmonisan. Karena kita lebih terbuka, lebih enjoy untuk sharing-sharing. Nah, itu yang lebih asiknya kalau di Mapala. Ya, karena begini, kalau kita mau kenal teman kita sendiri itu bawa ke alam. Ya gitu ya. Oh, nanti saya bawa teman-teman saya. Kalau mau tahu sifatnya bagaimana, bawa ke alam. Karakter. Ya untuk tahu teman kita itu lebih dalam, kita bawa dia ke alamnya. Oke. Jadi selain berarti kalau kita masuk di UKM Mapala ini kita kayak kekeluargaan kita dapat banget kan, karena kita sering dapat masalah sama-sama, kita di alam sama-sama, dan kita tahu aib-aibnya teman-teman kita kan. Jadi itu yang membuat kita lebih dekat gitu sama teman-teman. Jadi kita dapat kayak biological keluarga tapi tidak sedarah gitu. Saudara-saudara. Saudara tapi tak saudara. Iya, saudara tapi tak saudara. Oke. Kita ini lagi di masa pandemik nih. Apa sih hambatan atau apa sih kesusahan kalian selama menghadapi pandemik ini, COVID-19 ini? Kalau saya kemarin karena proyeku untuk yang awal-awal pandemi, saya pertama dilantik bulan 1 dan pandemi itu bulan 3. Dan saya belum menjalankan kegiatan dan sudah terproker semua, terschedule baik-baik. Tapi ternyata ada pandemi dan kegiatan yang di depan mata itu mau adakan perekrutan. Tapi terhalang oleh pandemi COVID. Jadi terpaksa pada saat itu saya reschedule semua kegiatan. Menunggu sampai kondisi membaik dari kampus bisa lakukan kegiatan. Dan alhamdulillah pihak kampus semacam memberikan keleluasan untuk agak kelonggaran ya istilahnya kelonggaran karena tidak sepenuhnya karena masa pandemi. Kelonggaran pada saat bulan 8 dan saya laksanakan di situ kegiatan perekrutan, mulai start perekrutan dan jalan itu bulan 9 dan akhirnya mulai dari materi indoor sampainya outdoornya di lapangan itu bulan 10. Dan kemarin agak ribet masalah administrasi untuk perizinannya. Oh iya, sulit ya karena administrasi. Jadi proker kalian itu tertunda dari bulan 3 baru bisa mulai di bulan 8. Berapa bulan tuh? 3, 4, 5, 6, 7 5 bulan, 6 bulan lah. Kemarin saya punya proker itu ada 7 tapi karena reschedule semua ternyata tidak bisa dan pada akhirnya hanya 3 yang terlaksana.
Dan bahkan kemarin anniversary ya online yang 19 April. Online enggak Mapala kok. Biasanya kan kumpul-kumpul kita bercengkrama kembali, tapi ini kan masa pandemi ya terpaksa kita online di hari lahir. Tapi nggak terasa sih kalau kita anniversary tapi online kan kekeluargaannya nggak kerasa gitu. Jadi terpangkas menjadi tiga proker yang bisa jalan. Ya mungkin Bapak ini bisa adopsi beberapa proker yang tidak terlaksana. Ada rencana gitu ya? Ya ada rencana. Ada rencana ya. Apa sih? Kira-kira mau ambil yang proker yang mana? Mungkin seminar. Ya kalau seminar sih sekarang lebih mudah kan kita kalau misalkan ada online. Ya bisa online webinar. Lebih mendukung untuk saat ini. Lebih mendukung saat ini ya webinar. Iya sih karena kita kan jarang sekarang webinar ada yang tentang pecinta alam. Coba tuh bisa juga ya ditunggu ya webinarnya nanti. Terus kemarin yang karena COVID proker. Apa ya? Apa lagi ya? Banyak banget ya yang tertunda proker kalian. Iya. Dan kemarin juga saya jelaskan sedikit Kak, yang masalah perizinannya. Yang kemarin kan keluar dari kampus dan ternyata masih banyak di luar dan karena kondisi pandemi jadi agak sulit. Tapi kami berusaha dan alhamdulillah. Karena kenapa kami bisa dapat izin karena pandemi kan haruskan kita untuk social distancing. Iya, social distancing. Jadi kalau kita melakukan kegiatan alam terbuka akan sangat mudah untuk social distancing karena alam sangat luas. Itu yang menjadi nilai plus kami untuk dapat izin. Itu sih kalau yang orang kan yang ruangan kan susah tuh. Kalau di alam sih kalau mau jauh-jauhan ya enggak masalah. Aja gitu. Tapi saya mau kenapa sih bisa dipersulit bagian administrasinya kemarin? Karena itu ya masalah pandemi. Karena pihak pimpinan kan tidak mau ambil nggak mau ambil risiko sih mengenai semua pasti paham mengenai itu risiko. Iya sih kalau masalah ini yang kalau yang Mapala kan susah kan kalau kita online begitu karena kita harus ketemu karena kita kan di alam kan kita tipe-tipe UKM yang lapangan kan jadi kalau ini berarti pandemi ini merupakan salah satu hambatan terbesar untuk Mapala ya. Oke. Kapan sih pengkaderannya ini? Pengkaderannya Mapala kapan? Rencana akhir bulan 3. Akhir bulan 3. Saya mau tahu sih bagaimana sih cara pengrekrutan ini Mapala mungkin Bapak? Perekrutan masuk Mapala itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu tes wawancara. Pertama pendaftaran. Iya. Oprek. Setelah oprek tes wawancara. Itu sudah tes wawancara latihan fisik. Karena setelah latihan fisik kan itu juga berjalan dengan indoor dan setelahnya itu outdoor. Jadi latihan fisik indoor terus kemudian dilakukan outdoor. Seperti bagaimana sih kalau boleh tahu aktivitas-aktivitasnya yang indoor dan outdoornya kayak gimana sih pengkaderan? Indoor itu materinya. Jadi pemberian materi. Dan outdoor itu pengaplikasian materi. Jadi ini pengkader-kader diajak untuk ke alam ya, jalan-jalan gitu. Karena kan sama kalau kita kasih materi baru diaplikasikan. Iya sih. Ya, Poltek juga kan gitu vokasi kan yang harus praktek terus gitu. Oke, ada nggak persyaratan untuk menjadi anggota Mapala begitu? Kayak kriterianya yang dibutuhkan. Mungkin Bapak? Kalau kriteria anggotanya. Kriteria kayaknya tidak membatasi untuk semua. Tidak membatasi ya. Siapapun yang berminat, silakan join bersama kami. Karena setahu saya UKM, organisasi yang di dalam kampus yang membatasi anggotanya masuk di beberapa UKM, cuma Mapala. Mantap banget. Makanya rata-rata nama Mapala itu banyak berorganisasi di luar, bukan cuma hanya stuck di Mapala saja. Jadi kalau kita maksudnya kita diberi kebebasan ya untuk organisasi di luar juga ya, jadi bagus banget sih, fleksibel banget. Fleksibel banget ini Mapala. Saya ingin mau tahu juga nih, saya dengar-dengar ini Mapala yang keunikannya Mapala ya, keanggotannya itu seumur hidup. Beda banget sama UKM-UKM lain. Maksudnya itu keanggotaan seumur hidup itu kayak gimana sih? Mungkin Bapak
Kalau saya, untuk saya yang seumur hidup, yang setahu saya, selama kan status keanggotaan, masalah tentang pencabutan status keanggotaan sampai meninggal atau kena sanksi, dan berarti status keanggotaan kita ini seumur hidup, seumur hidup. Jadi selama kita bernyawa, kita masih terikat dengan organisasi. Apapun yang menjadi ketentuan dan peraturan organisasi harus ditaati selama menjadi anggota Mapala. Iya. Kalau Bapak, menurutnya anggota yang keanggotaan seumur hidup itu kayak gimana? Mungkin agak sama dengan Saudara Alim, tapi mungkin di sini ada batasan juga. Dan struktur organisasi, struktur pengurusnya juga beda. Dan rata-rata alumni dia masuk di struktur DPA. Struktur DPA. Apa, Dewan Perwakilan Anggota. Ya. Oke, tapi kalau misalkan keanggotaan seumur hidup, berarti dia bisa kayak ke operasinya itu ya, operasinya Mapala, kayak eksekutor, enggak ya? Jadi dia cuma kayak pemberian saran, pertimbangan. Ya. Dan pihak yang operasionalnya, yang eksekutor langsung, karena keputusan tertinggi di PH. Terus kenapa sih kan beda banget kan sama keanggotaan seumur hidup? Apa sih alasannya memberikan anggota itu keanggotaan seumur hidup? Mungkin siapa sih yang bisa jawab? Yang pertama ini karena kan kita pakai sistem kekeluargaan. Sistem kekeluargaan. Jadi makanya itulah dilekatkan kepada setiap anggota Mapala. Jadi dia menjadi anggota seumur hidup. Karena kita pakai sistem kekeluargaan, ya, karena keluargaan nggak pernah terputus. Mantap banget. Terus saya mau tanya nih, ada UKM Mapala ini pernah nggak berkolaborasi dengan pihak luar begitu? Pasti sering ya, kayak berkolaborasi dengan UKM lain kah, atau organisasi eksternal lainnya gitu? Sering. Mapala sering, contohnya kami berkolaborasi dengan Mapala luar, kampus luar, melakukan kegiatan. Contohnya yang kemarin, yang masalah pandemi, kami sama-sama jalankan kegiatan untuk pembagian masker. Kumpulkan satu Mapala se-Makassar, Mapala dari semua kampus, kita jalan sama-sama untuk pemberian masker, hand sanitizer, dan untuk penyuluhan tentang COVID kemarin. Dan juga kegiatan yang banjir di Masamba. Banjir di Masamba. Ya. Jadi ini bukan cuma PA ya, berkaitan dengan alam, tapi kita juga aktif di kegiatan kemanusiaan. Kemanusiaan. Oke. Mungkin Bapak ada tambahan mengenai pertanyaan tadi. Itu kalau berkolaborasi dengan kampus-kampus lain, bisa latihan gabungan, latihan materi sama-sama. Dan kayak itu tadi yang dibahasakan Saudara Halim, kayak di Masamba. Karena kan kita di sini tuh Mapala, kita punya forum tertinggi. Kalau di daerah Makassar itu Sulawesi Selatan itu PKD itu apa? PKD itu forum tertingginya Mapala. Pusat koordinasi daerah. Pusat koordinasi daerah. Dan ada juga pusat koordinasi nasional. Wow, ternyata. Jadi semacam sistem pemerintahan lah sebenarnya. Tapi dia ndak semacam untuk garis komando tuh, tapi dia koordinasi saja. Jadi kita memberikan secara otonom kepada Mapala lain. Tapi tetap jadi secara garis besar lah kita punya juga presiden. Mapala punya presiden sendiri. Gubernur khususnya di Sulawesi Selatan. Dia punya otonom yang banyak banget nih ilmu tentang Mapala saya dapat hari ini. Saya sedikit tambahan Kak yang tadi masalah tentang bukan hanya kegiatan Mapala itu di alam dan juga kemanusiaan, tapi kita juga aktif dalam pengabdian masyarakat. Bahkan di Mapala sendiri itu punya desa binaan. Desa binaan? Iya, di mana? Di Pangkep, punya di situ. Di Pangkep? Iya, Maros. Di Pangkep. Iya. Maros Pangkep. Kalau tahu nama desa binaannya di apa? Kemarin itu di daerah, saya lupa kemarin itu. Dan saya belum masuk di situ. Belum masuk Mapala ya di situ. Tapi apa bentuk desa binaannya, kayak bentuk apa sih hambatan di sana, desa sana apa? Semacam fasilitas yang sangat kurang, masjid yang kurang memadai, bahkan untuk masalah transportasi ke sana alurnya itu sangat susah ditembus. Makanya kami pilih daerah itu. Di Mapala pilih daerah itu. Ya.
Ya, ternyata banyak juga ya, selain di alam, pecinta alam punya banyak banget ya. Sudah punya desa binaan lagi. Wah, bagus banget ini. Kalian harus join ya. Kalau kalian juga suka alam, suka kemanusiaan, juga suka yang kayak membina desa binaan, ya silahkan join UKM Pengabdian Mapala. masyarakat. Pengabdian masyarakat, silahkan. Khususnya untuk adik-adik 2020. Ya, yang untuk 2020 silahkan join deh. Gak bakalan nyesel kalian masuk di Mapala karena mindset kalian berubah di sini. Banyak sekali hal-hal yang baru ditemukan tentang Mapala. Baik, bagus banget. Terus bagaimana sih Mapala ini menarik perhatian kadernya? Biasa kan kalau bentuk apa kayak iklan promosinya tuh gimana sih? Kalau menurut saya begini, kan organisasi di kampus itu kan banyak. Iya. Banyak. Uh-huh. Saya tarik itu mulai melalui dari organisasi daerah. Itu individu berorang. Iya. Saya tanya semua ke adik-adik. Ini kita belum bahas tentang mapalanya. Kita belum bahas tentang PA-nya. Kita dulu cari hatinya di mana supaya bisa tertarik dengan kita. Ujung-ujungnya kita bahas tentang mapala. Jadi lebih ke pendekatan emosional dulu, baru kita undang. Jadi orang-orangnya sudah matang memang masuk di Mapala gitu ya. Sebelum mereka masuk Mapala, mereka dulu kenal kita. Iya. Mindsetnya ini bagus. Oke. Dan sedikit tambahan Kak untuk yang semacam untuk menarik kepada adik-adik yang di kampus seperti yang Negeri Jumpandang. Biasanya di Mapala itu mengadakan training center untuk seluruh pengurus. Kita latihan bersama supaya bisa dilihat juga sama adik-adik bahwa Mapala ini aktif sekali kegiatannya. Latihan terus. Jadi lewat training center kita pendekatan emosional. Ya seru, ternyata seru banget ya di dalam ini Mapala. Lagi kayak pengen join nih tapi sayang sudah alumni. Terlambat aku tahu tentang Mapala nih. Padahal suka jalan-jalan juga. Nah, bagi kalian pecinta alam, suka jalan-jalan, suka kemanusiaan, suka pengabdian, silahkan join deh. Terus apa lagi yang bagus ditanya? Saya mau tanya nih, apa sih struggle kalian selama mengurus di Mapala? Pastilah ada. Yang kalau saya, ya itu dibenturkan dengan kondisi akademik. Ya. Kondisi akademiknya. Yang pembagian antara waktunya dengan itu akademik dengan organisasi lah biasa ya, masalah umum ya untuk mahasiswa. Mungkin kalau Bapak begitu sih. Kan kita sudah tahu politeknik bagaimana. Dia masuk jam 7 pagi, pulangnya jam 3. Jadi waktu untuk berorganisasi itu singkat sekali. Jadi baru hari libur juga masuk kampus dilarang. Pembatasan jam malam juga. Iya, pembatasan jam malam biasa. Makanya dari teman-teman atau masyarakat organisasi UKM itu terkendala di situ. Kendala waktu. Iya sih kalau biasa pakai. Apalagi kalau dari teman-teman UKM yang tidak punya seker di luar, kan agak susah. Iya, agak susah sih karena kalau kan saya juga anak PKM ya, tahu kalau sudah malam itu kalau jam 8 pasti mati lampu. Sekarang itu sudah jam 6. Sudah jam 6 ya karena pandemik ya. Jadi lebih cepat. Jadi kalau kayak rapat biasa kita kebingungan kan antara mau lanjut atau berhenti. Biasa juga cari rumah teman kan kalau ada. Tapi kalau nggak ada ya termasuk terhambat juga karena jadi rapatnya nggak efektif karena tiba-tiba dimatikan lampu. Dengan peraturan jam malam lah, pembatasan jam malam ini sangat mengganggu buat kami karena kenapa? Kita kuliah kan sampai jam 4 dan mati lampu jam 6 di PKM. Dan lantas waktu berorganisasi kita ini 1 jam lebih, sekitar 1-2 jam lah. Iya. Dikit banget ya. Jadi ya pembatasan jam malam juga kayak nggak kayak dulu kan yang sebelum pandemi kan masih ada dari jam 4 sampai jam 8. Tapi sekarang sudah sampai jam 6. Jadi berorganisasi 1 jam. Ngapain aja tuh? Pembatasan jam malam membatasi kami juga. Berpengaruh banget ya ternyata. Jadi susah ya kayak mau koordinasikan apalagi kalau mau jalanin proker gitu jadi susah kan karena koordinasinya bakalan kurang karena sedikit jam.
Sikamnya. Ya, kita sama-sama pernah organisasi jadi I know you, what you feel. Gitu. Apa ya? Tapi saya mau ke deep talk ini. Pertanyaan yang mendalam sih. Apa sih yang membuat kalian kayak bertahan di Mapala ini? Mungkin dari Bapak. Kalau saya di dalam berorganisasi itu pasti ada titik jenuh. Pasti, pasti kita akan merasa yang namanya titik jenuh berorganisasi. Pasti. Tapi itu ya semacam kita harus mengedepankan lagi profesionalisme dalam berlembaga. Maksudnya kita harus profesional. Apapun yang kemudian langkah yang menghalangi kita untuk berproses itu harus dilewati. Harus dilewati ya. Harus tahu lah istilahnya. Iya sih. Karena memang ke depan tidak akan begitu dibahasakan, tidak akan mudah. Iya. Ya, kalau kita jenuh dan tidak tahan dengan kejenuhan itu, apalagi kayak di dunia kerja kan yang lebih lama daripada organisasi. Saya analogikan lagi. Contohnya ketika kita melakukan pendakian gunung, ketika kita jenuh di tengah-tengah, pada saat pertengahan perjalanan, kita tidak akan sampai puncak. Iya, kita tidak bakal dapat apa-apa ya jadi. Bahkan badai menghantam, tapi kita jenuh lebih awal, itu sangat berisiko untuk trouble di lapangan. Seperti itu, yang sampai trouble dalam. Iya. Jangan sampai kayak tujuan kita yang awal ini ketika dihadapi dengan jenuh, kan seharusnya jenuh itu adalah tantangan kita sendiri kan. Kalau kita berhenti di tengah jalan, kita nggak dapat apa-apa. Jadi itu prinsipnya Bapak Halim ya. Bapak Halim kan? Iya. Ya ini Bapak Sky. Bagaimana dengan Bapak Sky? Saya juga sudah berpesan kepada teman-teman anggota pengurus Mapala bahwa menjadi pengurus organisasi itu adalah sebuah proses dan tanggung jawab yang dimanahkan kepada kita. Jadi menuntut ilmu bukan hanya di soal akademik saja. Iya betul. Tapi di organisasi juga. Oh iya. Jadi kalau di organisasi itu kalau kita ikut di organisasi itu kita stay, kita dapat pembelajaran yang berharga ya di luar dari akademik, betul banget. Apalagi kalau kita masuk organisasi itu banyak banget ilmu yang tidak didapatkan di akademik. Contohnya kayak relasi, cara kita berbicara, begitu dan lain-lain. Ya leadership kita terlatih dan gitu. Dan saya mau bertanya sih, adakah perubahan dalam kalian sebelum masuk di Mapala dan setelah masuk di Mapala? Mungkin dari Bapak Sky. Sangat ada. Sangat seperti apa itu sebentar? Pertama itu sifat. Ya kayak gimana? Sifat. Dulunya itu mungkin terbuka jadi. Dulu mungkin saya pemalas. Tapi setelah mengenal organisasi, alhamdulillah sifat malas sudah dihilangkan. Sudah dulunya sih agak agak malas lah masuk kuliah dulu. Masuk kuliah ya. Tapi setelah masuk Mapala, alhamdulillah senior menasihati. Ya, jadi kayak punya kayak supporting system begitu ya, supporting system. Ya ternyata Mapala juga bisa mengubah hidup kalian ya begitu. Kalau Bapak Halim juga enak. Kalau saya sangat banyak perubahan. Yang pertama kita belajar mandiri. Yang awalnya saya mengakui saya belum bisa mandiri, tapi ketika masuk Mapala, yang seperti saya bahasakan saya tidak tahu apa-apa tentang Mapala. Ketika saya masuk Mapala, Mapala mengajarkan saya bagaimana hidup mandiri. Dan di dalam situ diselipkan kekeluargaan sama teman-teman. Ternyata sangat berharga, pelajaran yang sangat berharga. Dan juga Mapala itu mampu memberikan pelajaran yang sangat berharga, contoh tentang leadership, kepemimpinan. Itu yang sangat saya salut sama organisasi saya, karena dia mengajarkan saya bagaimana membangun relasi sesama birokrasi, teman-teman setiap lembaga. Itu merubah pola pikir saya, bahwasanya kita seperti ini harus melihat perubahan yang lebih baik. Perubahannya. Jadi ya berarti Mapala ini memberikan efek positif banget ya di kehidupan kalian ya di kampus ya. Dan juga Mapala mengajarkan itu untuk berpikir kritis. Berpikir kritis, iya. Kenapa bisa sampai berpikir kritis? Karena awalnya juga Mapala kan kita dibantu untuk kritis memang, contohnya Suhogi yang pemilihannya demonstran, berpikir kritis. Dan kita juga sampai sekarang setiap Mapala itu pasti meneladani yang namanya Suhogi. Dimana kita berpikir kritis karena setiap di alam kita melakukan kegiatan terbuka, kita dituntut untuk berpikir kritis. Karena kenapa? Alam sangat
tidak tanggung-tanggung dan tidak pandang siapa. Iya, siapa kamu sih masa pilih-pilih kau anak presiden mas, kamu nggak boleh disakitin gitu, nggak mungkin kan. Oke, ternyata Mapala ini membawa perubahan besar ya untuk para anggota-anggotanya ya, yang dulunya pemalas langsung berubah jadi rajin begitu, yang dulunya nggak tahu Mapala itu bagaimana, ternyata Mapala itu punya kayak efek positif gitu dalam hidup para anggotanya. Dan ada juga ada kata dari senior, misalkan anak Mapala sudah turun untuk demo, berarti negara itu tidak baik-baik. Wah, hebat banget nih. Istilahnya Mapala turun gunung. Ya Ketika Mapala turun gunung berarti ada yang sedang tidak baik-baik saja. Wah. Jadi kalau ke Mapala ini nggak boleh turun dulu. Semoga negara baik-baik saja ya. Ya. Saya mau tahu sih, apa sih harapan Mapala untuk kampus? Mungkin Pak Ketua bisa. Harapan, karena saya juga warga PKM, saya wakili warga PKM. Ya. Itu pertama fasilitas. Pertama fasilitas. Yang kedua mungkin penambahan ruangan. Iya, penambahan ruangan terusnya di gedung PKM. Karena kita lihat juga dari tahun ke tahun sudah ada beberapa UKM yang lahir. Iya. Kayak Tarung Derajat otomatis ruangan di PKM itu tidak mencukupi. Iya, betul. Dan ketiga itu soal perizinan. Kenapa? Mudah-mudahan bisa diperlancar lagi. Oh iya. Karena kayak kemarin kan agak susah lah karena dibenturkan dengan pandemi. Ya. Jadi kemudahan administrasinya, fasilitas yang ada di PKM ya, dan penambahan ruangan yang ada di PKM. Iya sih, karena saya itu kan pernah PKM, jadi ya butuh sih perbaikan fasilitas di sana karena lumayan kurang mewadahi lah, karena kita kan masa kami yang organisasi kan lumayan banyak kan, tapi dengan kondisi PKM yang sekarang itu kayak nggak cukup, jadi kayak kami butuh sekret luar gitu, jadi itu ya. Karena di PKM itu ada sekitar 4 organisasi multinasional, terusnya Mapala, KSR, PERS. Jadi mereka itu tidak harus lebih ruangannya lah. Yang perlu. Bukan hanya satu. Karena kami itu kan organisasi yang dibutuhkan kapan saja, di kampus maupun di luar kampus. Ya sih, yang organisasi yang besar-besar itu yang butuh ruangan lebih ya. Jadi kita tidak bisa samain ya UKM yang biasanya kayak ya kita nggak bisa, yang UKM yang besar tadi tidak bisa disamakan dengan UKM lain kayak yang tidak boleh mengeneralisasikan. Iya, tidak bisa digeneralisasikan karena kita punya kebutuhan yang beda-beda. Ada yang butuh ruangan yang lebih luas, ada juga yang ruangan yang secukupnya itu sudah cukup kan. Jadi kita tidak bisa generasi kebutuhan UKM. Setiap UKM ya, betul. Kalau misalkan pertanyaan terakhir nih, mungkin Bapak ada tambahan sebelum saya bertanya tambahan. Kalau saya sedikit tambah mengenai kondisi PKM. Mudah-mudahan digubris oleh birokrasi. Iya. Pertama saya miris melihat kondisi PKM. Iya, betul. Di mana kusam, sampah di depan sangat banyak dan tidak diperhatikan. Harusnya juga ya saya mengajak kepada teman-teman di UKM lah untuk kita sama-sama untuk benahi juga PKM. Dan masalah saya benturkan juga dengan fasilitas yang sangat kurang memadai. Ya. Kita lihat di PKM saja seperti itu, yang harusnya di situ tempat ternyaman untuk berorganisasi, tapi dengan kondisi seperti itu agak minim lah untuk melakukan kegiatan seperti berorganisasi. Seharusnya kita melakukan aktivitas yang lebih, kita bisa melakukan aktivitas yang lebih, tapi kita terbatasi oleh kondisi PKM sekarang, dan kita juga harus bernyatukan dengan pengguna PKM lain gitu, untuk merawat kondisi PKM yang sekarang ya. Dan juga tambahan juga sedikit, biasanya teman-teman dari luar datang melihat kondisi PKM, dia bilang begini, ini PKM di Poltek kenapa kayak kandang sapi? Dia bilang kan, dia kan kayak kota-kota lah. Iya, kota-kota. Apalagi luar, tadi bahasakan tadi saudara Alim di luar. Di sini hanya kesadarannya teman-teman warga masyarakat PKM akan kebersihan di gedung PKM. Karena sangat tidak elok juga dilihat kalau sangat kotor. Iya sih, nggak elok.
Iya sih, karena kan kalau PKM itu kan kayak kita kan tanggung jawab kita semua kan untuk kebersihannya, bukan cuma secret kita, bukan cuma secret kita yang dibersihkan kan, tapi di bagian-bagigian tengahnya itu loh yang butuh dibersihkan juga. Jadi butuh kesadarannya untuk UKM lainnya untuk menjaga kebersihan di PKM. Betul. Pertanyaan terakhir, apa sih ungkapan yang bisa kalian ungkapkan untuk UKM kalian tercinta ini, UKM Mapala? Mungkin dari Bapak Halim dulu. Saya ungkapan pertama terima kasih pasti. Terima kasih dan bersyukur bisa masuk Mapala. Dan alhamdulillah bisa masuk Mapala. Karena kenapa saya berterima kasih? Banyak hal yang saya pelajari. Contohnya awalnya saya datang Mapala yang ternyata Mapala mengajarkan kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih konsep teologis masalah ketuhanan. Karena contohnya kan di Mapala itu punya 3 divisi, rock climbing, mountaineering, dan caving. Dan saya masuk di rock climbing. Dan rock climbing itu juga kita melakukan suatu pendidikan di alam, mengajarkan kita suatu fitrah kehidupan. Ketika kita memanjat tebing, kita sampai di atas jangan lupa untuk melihat ke bawah. Berfilosofis sekali. Contohnya di gua lagi, susur gua yang caving. Di situ diajarkan kita bahwasanya di dalam gua itu gelap, seperti awal dan akhir kehidupan. Kayak dalam banget ya. Dalam banget. Dalam banget. Seperti itu. Jadi makanya seperti saya bahasakan, mencintai Sang Pencipta dengan melalui ciptaannya. Sumpah dalam banget ya. Karena pada dasarnya yang kita diajarkan di umat Islam Islam kita sebagai khalifah. Iya sih, karena kalau kita kan di alam kayak kita, apalagi kayak rock climbing kan, kayak kita kayak antara hidup dan mati kan, kayak kita mendekati kematian. Dan kalau kita sudah berpikir untuk kayak kita sudah dekat di kematian, kita kayak kita menghargai semua hal yang ada di dekat kita, begitu kan? Gitu. Ya. Bagaimana kan Bapak Sky? Yang pertama terima kasih juga. Terima kasih. Yang kedua, rumah kedua. Rumah kedua. Ketiga itu kalau kita bahasakan dengan cinta, mungkin tidak bisa dibahasakan. Cinta. Cinta tulus banget. Cinta tulus banget. Jadi apalagi kan sudah mengajarkan saya tentang mendekatkan dengan Tuhan. Tuhan, alam dan manusia. Jadi itu. Saya sangat berterima kasih. Jadi selama masuk di Mapala ini banyak banget ini pelajaran berharga yang kalian dapatkan ya. Jadi bagi kalian yang mindsetnya bahwa Mapala itu adalah organisasi yang keras, tapi ternyata kalau kalian masuk ke dalam-dalamnya, ternyata kalian banyak mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Seperti kalian lebih dekat dengan Tuhan kalian bisa berpikir kritis, kalian bahkan punya kegiatan yang kemanusiaan dan juga pengabdian pada masyarakat. Jadi kalian tidak hanya cuma berkecimpung di alam saja, tapi kalian banyak hal yang kalian kaitkan dengan alam begitu. Ya, bagus banget. Jadi kalian yang kader tahun 2020, coba deh kalau kalian penasaran langsung aja daftar di UKM Mapala. Kalian pasti tidak akan menyesal. Ini bentukannya luar biasa banget ini, beria-beria yang depan saya ini. Oke, kita tutup ya. Mungkin untuk hari ini cukup untuk UKM Mapala ini. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.